Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 651 sampai dengan 653 di mana hati berada. Dengan langkah berat, energi gelap berputar di sekitar Zuofen saat dia berjalan menuju Lu Xie. Matanya bersinar karena haus darah. Lu Xie membeku, seluruh tubuhnya gemetar. Pelayan Zuo, apa maksudnya ini? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sisanya tegang tetapi tidak cukup untuk membuat mereka berbicara. Hah? Zuofen berada di samping Lu Xie dan mencengkeram tenggorokannya, mengangkatnya dari tanah. Aura yang luar biasa membuat dia terengah-engah saat dia bertanya, di mana penawarnya? Penawarnya? Alis Lu Xie bergetar penuh pengertian. Zuofen masih peduli dengan hal itu. Dia dulu mengira sikap dingin Zuofen menyiratkan bahwa dia tidak peduli dengan wanita itu. Tetapi dia menahannya untuk melunasi rekening sekarang. Hati Lu Xie dipenuhi dengan penghinaan saat dia berseru, "Steward Zuo, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya telah memberikan segalanya untuk sekte ini. Kamu tidak menghukum seseorang yang kalah. Tapi kamu mengejarku karena menyakiti seorang wanita? Di mana keadilannya?" Zuofen, Lu Xie baru saja berjuang keras. Saya mengerti Anda menginginkan penawarnya. Tetapi Anda tidak bisa memintanya begitu saja. Vian yang menemukan alasan yang bagus untuk mencoba dan berbicara dengan masuk akal padanya. Zuofen mendengus, ini urusanku. Siapapun yang mengganggu akan dihukum berat. Saya yang akan menjadi hakim di sini tentang apa yang berlebihan atau tidak. Anda tidak mempunyai suara dalam hal ini. Jangan berpikir sedetik pun tetua Si bisa melindungi Anda. Anda selalu menentang saya sampai ke sini. Bodoh, serahkan penawarnya sekarang, kalau tidak. Tidak ada satupun. Alis Lu Xie bergetar, merasakan kekuatan dalam genggaman Zuofen. Racunku tidak mematikan. Dia akan menderita selama 49 hari, dan itu saja. Hakim sudah memberikan keputusannya, jadi saya tidak berani membunuh siapapun. Saya juga khawatir Double Dragon Manor akan ikut campur. Kalau tidak, tetua pihak lain juga akan meminta penawarnya, bukan begitu? Mata Zuofen bergerak-gerak, dan hatinya dipenuhi amarah. Tubuhnya dibanjiri arus listrik yang mengamuk saat energi hitam berkeliaran di seluruh Lu Xie sebelum memasuki tubuhnya. Lu Xie merasa seperti jaring hitam ketat merampas semua gerakannya saat menggerogoti tubuhnya. Dia belum pernah merasakan bahaya seperti ini sebelumnya, berkeringat ketakutan. Zuofen akan membunuhnya karena seorang wanita. Mata sedingin es Zuofen terasa seperti jurang yang dalam, suaranya menakutkan. Serahkan penawarnya, atau kamu akan hilang dari pandanganku selamanya. Tunggu, Zuofen, dia baru saja bilang tidak ada. Wanita itu juga tidak dalam bahaya. Ini masih pertemuan naga ganda, dan kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Vian yang mencoba berunding dengannya. Zuofen tidak mau mendengarnya, energi hitam semakin melingkari Lu Xie. Beberapa saat lagi akan menyelimutinya dalam kegelapan total. Tetua panik namun tetap tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Lu Xie tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Tunggu, tunggu. Aku punya penawarnya. Tangan Lu Xie bersinar, dan sebuah botol muncul. Vian yang berdiri ternganga dan kemudian memelototinya. Tusukan itu sudah memiliki penawarnya selama ini. Dia bisa saja menyerahkannya dari awal, tapi dia harus membuat kita semua khawatir tanpa alasan. Bam! Bahkan tanpa meliriknya, Zuofen melemparkannya pergi. Saat dia terbanting ke tanah, dia meludahkan darah. Dan botol di tangannya melayang di udara dan masuk ke tangan Zuofen. Zuofen memandang sisanya dengan tatapan dingin. Setiap pengguna racun memiliki penawar racunnya, jangan sampai mereka diracuni juga. Mungkin beberapa racun yang sangat mematikan tidak. Sehingga musuh tidak akan pernah selamat, tapi untuk racun yang lebih ringan.
Terutama digunakan untuk penyiksaan, pasti ada penawarnya. Lain kali aku melakukan sesuatu, menjauhlah dariku. Ugh. Vian yang merasa malu, lalu menatap Lu Xie. Bajingan ini selama ini berpura-pura sampai kami membantunya. Zuo Fen mengabaikan mereka dan pergi. Namun setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi, tampak bingung. Lama tidak bertemu, Zuo Fen. Sesosok yang dikenalnya berdiri di ambang pintu halaman mereka. Xie Tianxiang datang bersama dua gadis, Chuang Er dan Yong Ning. Gadis-gadis itu melihat Lu Xie, berdarah di tanah, hingga ekspresi gelap Zuo Fen dan tersentak. Mereka belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya. Xie Tianxiang hampir tidak peduli, terlihat dari senyumannya. Sejak apa yang terjadi pada Ning Er di debat esoterik? Aku tidak pernah melihatmu begitu lepas kendali. Lord Chu pasti telah membuat beberapa kemajuan, begitu, hahaha. Xie Tianxiang, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu juga mewakili Tianyu? Sama sekali tidak. Meskipun kamu tidak memperhatikan saya di tribun sekte. Saya memiliki pandangan yang jelas tentang diri kamu yang arogan dan sombong. Hahaha, kamu tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Tatapan Xie Tianxiang menajam. Zuo Fen, apakah kamu ingat tujuan lamaku? Sejak kamu meninggalkan Tianyu, maka saya juga melakukannya. Saya sekarang adalah murid sekte Dewa Pedang. Bersaing di 3 sekte tengah. Aku akan menunggu. Zuo Fen mengerutkan kening dan mengangguk setelah jeda. Dia menjentikan lengan bajunya dan melemparkan botolnya. Mari kita kesampingkan itu dulu dan bantu aku dengan ini. Xie Tianxiang menangkapnya dan terkekeh. Seperti biasa, berhati-hatilah, jangan pernah melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan memberikan penawarnya untukmu. Xie Tianxiang berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum melihat kembali ke gadis-gadis itu. Bagaimana kalau kalian berdua ikut? Kamu belum pernah bertemu dengan Chu Qingcheng bukan? Ayolah, kalau kamu kenal musuhmu dan dirimu sendiri, pasti menang, hahaha. Xie Tianxiang melanjutkan dengan senyuman tipis saat gadis-gadis itu menegang. Mereka berbagi pandangan, lalu melihat dari Zuo Fen ke Lu Xie yang berdarah di tanah. Mata mereka berbinar dan bergegas mengikuti. Mereka bahkan tidak menyapa Zuo Fen. Zuo Fen menggerutu sebentar, lalu pergi juga. Dengan kepergian mereka, suasana hati yang berat perlahan kembali normal. Vian yang menghela nafas dan tidak bisa menahan kutukan. Dasar bodoh. Apakah kamu begitu buta untuk tidak melihat betapa Zuo Fen peduli pada wanita itu? Dan kamu memukulnya. Anda pasti sangat beruntung bisa lolos dari Zuo Fen dalam keadaan utuh. Tapi bukankah mereka memutuskannya? Bukankah mereka berdua bilang mereka akan berusaha sekuat tenaga saat bertemu lagi nanti? Lu Xie menggertakkan giginya. Kui Lang menghela nafas. Mereka mengatakan satu hal, tapi hati mereka memikirkan hal lain. Di dunia ini, ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka rasakan bertolak belakang. Mereka mungkin bilang mereka tidak akan menahan diri. Tapi siapa bilang hal itu akan benar-benar terjadi saat mereka bertemu lagi? Gadis itu tidak menusukmu karena Steward Zuo. Dan Steward Zuo hampir membunuhmu karena dia. Ini disebut mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Bagaimanapun, kamu baru saja menghadapi kematian. Bajingan. Lalu mengapa mereka berpura-pura? Dan mengapa saya terjerumus ke dalam kebohongan mereka? Lu Xie sangat marah. Tetua, saya hanya mengikuti saran Anda. Untuk bersikap kejam terhadap yang membakar jembatan. Tidak, kamu tidak akan melimpahkan ini padaku. Saya sedang berbicara tentang yang lain dan tidak menyebutkan gadis itu secara spesifik. Setidaknya kamu sendiri bisa sampai pada kesimpulan ini dan memikirkan Zuo Fen. Vian yang melambai saat dia mencoba keluar dari kekacauan ini. Zuo Fen pada akhirnya benar. Dia sudah terlalu lama bertahan denganmu.
Kamu tidak sekalipun menunjukkan rasa hormat sedikit pun di sini. Segala hal lain yang mungkin dia abaikan, tetapi kali ini kamu telah melakukan hal yang paling menyakitinya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia berurusan dengan Yanmo? Kamu mendapatkan apa yang datang padamu kali ini. Saya telah berada lebih dari kamu dan saya tahu. Dalam urusan antara pria dan wanita, yang terbaik adalah tidak terlibat, atau kamu akan berakhir seperti ini. Vian yang menyelesaikan tegurannya. Dan Kuilang mengikutinya, membuatnya cemberut dan marah. Apa yang aku lakukan? Saya baru saja dipukuli dan sekarang dianggap sebagai orang luar. Dan Zuofen itu, dia akan membunuh rekan satu timnya demi seorang wanita? Bagaimana dia bisa memimpin kita? Tapi kemudian dia melihat sekeliling. Dan yang dia lihat hanyalah wajah-wajah yang mengatakan dia mengerti apa yang akan terjadi. Dia sangat marah. Sialan, Zuofen, tunggu saja. Kamu belum melihat akhir dari ini. Tandai kata-kataku. Lu Xie menggertakkan giginya, matanya seram saat dia melihat semua orang di sekitarnya. Orang-orang ini, rekan satu tim karena tidak ada kata-kata yang lebih baik, adalah antek-antek Zuofen. Menganggap setiap kata-katanya sebagai hukum. Bahkan mengabaikan kebaikan sekte. Hatinya tidak bisa menerimanya. Kebencian ini pasti menjadi benih malapetaka. Qing Cheng, bagaimana perasaanmu? Ruangan sempit itu sekarang penuh dengan Sui Ruohua. Dan yang lainnya semua menatap Chou Qing Cheng dengan cemas. Duduk bersila di tempat tidur. Jejak hijau muda yang mengambang dari tubuhnya membuat tubuhnya gemetar dan wajahnya berkerut kesakitan. Xuan Xiaoyu menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Para pembudidaya iblis yang menjijikkan itu bahkan melakukan serangan diam-diam. Dan juga dengan tangan berat. Kami bahkan tidak tahu apakah saudari Qing Cheng akan baik-baik saja. Dia meminum begitu banyak pil dan penawar racun. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan Er berteriak dengan marah. Semua orang mengangguk khawatir. Hanya Penatua Yun yang melambaikan tangannya, suaranya tenang. Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saya memeriksa Qing Cheng dan menemukan hidupnya tidak dalam bahaya. Ini adalah rumah naga ganda. Bagaimana bisa ada orang yang melakukan pembunuhan begitu saja? Hanya saja akhir-akhir ini. Qing Cheng akan menderita dan kesakitan. Sialan para penggarap iblis itu. Membuat adik perempuan Qing Cheng sangat menderita. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Xuan Xiaoyu menggertakkan giginya. Sisanya sama marahnya. Tuan muda, tetua, Xie Tianshang dari Sekte Dewa Pedang telah berkunjung. Teriakan terdengar dari luar rumah. 3 sekte tengah pertama. Keduanya saling memandang, lalu bertanya-tanya. Apa yang dilakukan seseorang dari 3 sekte menengah pertama di sini? Sementara mereka bertanya-tanya. Chou Qing Cheng yang kesakitan membuka matanya. Dia tersenyum tipis saat berkata, ajak dia masuk. Dia adalah teman lama dari Tianyu. Dia pasti ingin bertemu denganku. Teman lama yang lain. Suasana hati Xuan Xiaoyu menjadi gelap. Bukan pengejar licik lainnya, kan? Dia berkata, adik perempuan Qing Cheng tidak bisa menerima tamu di negara bagiannya. Lebih baik jika kamu tidak melihatnya. Tunggu, tuan muda. Penatua Yun berbicara lebih dulu, menasihati. Seorang kenalan lama Qing Cheng yang sederhana dapat diusir. Tetapi dia memiliki sekte Dewa Pedang di belakangnya. Kita tidak bisa mengabaikannya. Yang terbaik adalah tetap menerimanya. Xuan Xiaoyu kesal dengan gagasan Penatua Yun tetapi hanya bisa mengangguk. Meskipun pikirannya kacau. Xie Tianshang membawa serta Yun Shuang dan Yong Ning. Setelah menyapa Penatua Yun, dia melihat Chou Qing Cheng berkeringat dan pucat. Dia menangkupkan tangannya, Lord Chu, sudah lama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Cukup omong kosongmu. Tidak bisakah kamu melihat dia sama sekali tidak sehat?
Dan R memutar matanya saat dia menggerutu. Yang lain terdiam. Dia hanya mengatakan itu sambil berlalu, namun kamu menjadi kesal begitu cepat. Chu Qingcheng menepuk pundaknya. Xie Tianxiang terkekeh dan membungkuk lagi. Maafkan saya atas kekasaran saya. Nona Chu, saya telah menyaksikan bagaimana Anda diracuni. Dan saya telah membawa obat penawar rahasia dari sekte saya yang seharusnya mengurangi rasa sakitnya. Xie Tianyang memberikan botol itu. Mata Chu Qingcheng berbinar dan dia mengangguk. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda Xie. Tolong, kita punya tanah air yang sama. Tidak perlu untuk itu. Xie Tianxiang tersenyum dan menyerahkannya. Sui Wuhua memberikannya kepada Chu Qingcheng, yang masih gemetar kesakitan. Tuan Muda Xie, Qingcheng telah meminum banyak pil, tetapi tidak ada yang membantu. Mungkinkah ini? Ini akan berhasil. Xie Tianxiang tersenyum penuh keyakinan. Chu Qingcheng juga tersenyum, saya juga percaya. Dia membuka botolnya dan meminum pilnya. Dia tetap bersila, bermeditasi dengan tenang. Yang lain masih memandangnya dengan gugup, tetapi setelah 15 menit, sesuatu yang ajaib terjadi. Gemetar Chu Qingcheng berhenti. Wajahnya menjadi kemerahan. Dan energi hijau di sekelilingnya perlahan memudar. Tuan Muda Xie, timu luar biasa. Ini benar-benar berhasil. Mata dan R berbinar. Xie Tianxiang hanya tersenyum sebagai jawaban. Sementara Xuan Xiaoyu dan Penatua Yun kagum dengan kekuatan 3 sekte tengah. Aku tidak tahu racun apa itu, tapi racun itu bisa dihilangkan dengan mudah. Apakah ini penawar universal? Ya. Chu Qingcheng segera mengungkapkan jawabannya. Dia membuka matanya dan tersenyum. Hahaha, dia masih sama, tidak pernah ingin mengambil pujian atas apapun. Kamu tahu? Tentu saja, penawar racun khusus seperti itu hanya bisa datang dari si peracun itu sendiri. Chu Qingcheng dipenuhi dengan kebahagiaan. Sui Ruohua bertanya dengan rasa ingin tahu. Qingcheng, kamu bilang penawarnya milik peracun. Apakah itu berarti Lu Xie dari sekte penipu iblis? Ya, itu miliknya. Meskipun aku yakin dia tidak begitu tertarik untuk memberikannya. Xie Tianxiang berbicara seolah dia tahu segalanya. Xie Tianxiang tersenyum dan mengangguk, Lord Chu, sepertinya kaulah yang sangat mengenalnya. Saat saya pergi menemuinya, dia memukuli pria itu untuk memaksanya memberikan penawarnya. Tapi Anda tahu gayanya. Dia tidak akan pernah mengakui tindakan baik seperti itu. Dia sama keras kepala seperti biasanya di balik wajah dingin itu. Aku sudah terlalu sering melihatnya melakukannya di debat esoterik. Tatapan Chu Qingcheng bertanya-tanya, mengingat kenangan indah itu. Gadis-gadis itu semakin bingung. Dan R bertanya, Kakak senior, kamu tidak bisa bermaksud bahwa Zuofen memberimu penawarnya, bukan? Dia bahkan memarahimu di atas panggung untuk menjadi lebih kejam dan melupakan masa lalu. Dan dia hanya melakukannya karena dia kasihan padaku, tidak ingin aku berada dalam bahaya lagi. Sebenarnya, saya cukup senang mendengarnya mengatakan itu. Mengenai sikap dinginnya, hahaha, dia selalu seperti ini. Chu Qingcheng sama sekali tidak mempermasalahkannya. Gadis-gadis itu terdiam. Apa sebenarnya yang ada di antara keduanya? Semakin hari terasa semakin rumit. Xuan Xiaoyu sangat benci saat itu. Penawarnya datang lagi darinya. Dia pasti akan menghentikannya jika dia tahu. Dia tidak akan pernah membiarkan keduanya saling menghubungi. Bahkan jika itu berarti menyinggung sekte Dewa Pedang. Xie Tianxiang mengangguk dan menghela nafas, Lord Chu, Anda telah berubah selama bertahun-tahun. Kamu dulunya sangat kuat dan tangguh. Terkadang Anda akan sangat takut dengan Zuofen yang sombong dan maha kuasa itu sehingga Anda tidak pernah melihatnya. Benar-benar? Dan R tampak tertarik pada Chu Qingcheng. Tapi dia menjentikan hidung gadis itu, menatapnya dalam-dalam, dan gadis itu mundur. Chu Qingcheng menghela nafas.
Dulu aku ingin penjelasan darinya bagaimanapun caranya. Tapi setelah aku melihat seberapa jauh dia berusaha demi Ning Er, aku tahu. Orang ini punya jalannya sendiri, dan aku harus membiarkan dia mengambilnya. Ning Er. Chu Qingcheng terbangun oleh suara itu dan menatap Yongning. Kamu kenal Ning Er? Maka kamu juga bukan murid Sekte Dewa Pedang. Xie Tianxiang tersenyum, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah putri Tian Yu, Yongning. Dan ini adalah gadis suci Tian Yu, Yun Shuang. Mereka berdua adalah rival utama Edifice Lord Chu. Kamu harus hati-hati. Yongning dan Shuang Er ditempatkan di tempat. Chu Qingcheng hanya tersenyum pada Xie Tianxiang. Siapa yang mengira fanatik bela diri yang hebat di masa lalu akan melontarkan lelucon? Lalu dia menatap Yun Shuang dalam-dalam. Kamu adalah Shuang Er. Pengawas Peony mengatakan dalam pesannya bahwa Zuo Fen menyatakan di depan semua orang bahwa dia menginginkanmu. Saya harus mengatakan, dengan penampilan murni Anda. Anda benar-benar memiliki kemiripan yang mencolok dengan Ning Er. Tidak, tolong jangan katakan itu. Shuang Er panik, wajahnya menjadi merah padam. Lalu dia berkata pelan, saya hanyalah pionnya. Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Pion? Gadis-gadis itu saling memandang, dan kemarahan muncul di wajah mereka. Untuk memperlakukan gadis yang baik sebagai pion, Zuo Fen itu adalah bajingan yang dingin. Xuan Xiaoyu menggunakan kesempatan ini untuk melemparkan tanah. Dengar itu? Iblis keji itu hanya tahu cara menipu gadis tak bersalah. Qingcheng, kamu harus melihatnya apa adanya dan tidak percaya pada kebohongannya. Dia pertama kali membuatmu terluka dan sekarang mengirim seseorang dengan penawarnya. Dia jelas ingin menemuimu. Jangan biarkan dia. Aku mengenalnya jauh lebih baik daripada kamu. Chu Qingcheng mencibir, senyumnya sedingin es. Lagi pula, selama dia aman, aku tidak peduli jika aku menjadi pionnya. Yang aku takutkan adalah dia akan meninggalkanku tanpa menemukan kegunaanku. Gadis-gadis itu menyaksikan Chu Qingcheng dengan kaget. Ratu Es yang sombong ini ingin menjadi pion seseorang. Selamanya di sisinya. Apakah kecantikannya masih sama dingin dan penuh tekad seperti sebelumnya? Sementara penatua Yun menggelengkan kepalanya, Xuan Xiaoyu sangat marah karena ini. Gadis malang itu telah menjadi korban dari seorang penggarap iblis keji. Qingcheng, bangun. Kamu telah ditangkap oleh iblis itu? Sui Wowa mengguncang Chu Qingcheng dan berteriak padanya. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Kakak senior, saya telah diterima, tapi itu karena saya ingin. Omong kosong. Bagaimana masuk akal membiarkan diri Anda bingung? Sui Wowa tidak mempercayainya. Chu Qingcheng menyerah. Menoleh ke arah Shuang Er dan memberi isyarat kepada keduanya untuk datang. Shuang Er dan Yongning tegang di depan musuh bebuyutan mereka yang sedang jatuh cinta. Dia tidak akan melakukan apapun pada kita, kan? Tapi keduanya mengalah pada senyum cerah Chu Qingcheng yang tampak seperti malaikat. Chu Qingcheng tersenyum. Aku tahu kalian berdua ingin berada di sisinya. Tapi untuk melakukan ini kamu harus memahaminya. Kamu juga harus tahu apa yang terjadi pada Ning Er. Saya mendengar dari klan Luo bahwa Zuo Fen pada akhirnya menyelamatkannya tetapi dia melupakannya jadi dia melepaskannya, kata Yongning. Chu Qingcheng mengangguk. Kamu tahu beberapa, tapi tidak semuanya, tidak apa yang dia lalui untuk melakukannya. Aku masih keras kepala saat itu, memaksa dia untuk menerimaku. Chu Qingcheng mulai menceritakan masa lalu. Dari bagaimana konflik 7 rumah dimulai, hingga jalan kejam Zuo Fen. Kematian Ning Er, kejatuhan Zuo Fen ke dalam kegilaan, perjuangannya dan rambut putihnya. Dia telah memberitahu mereka segalanya. Setiap detail kecil. Kecuali bagian tentang dia dan Zuo Fen yang berpisah karena itu. Pergi ke sekte yang berbeda. Entah itu menceritakan kisahnya, Tahu kisah Zuo Fen, dia selalu memiliki senyuman yang mengenang.
Saat itulah saya tahu orang ini masih jauh dari kematian. Dia hanya menahan diri, itu saja. Jalan yang dia lalui ditakdirkan untuk menjadi kejam dan dingin. Jadi bagaimana mungkin saya ingin menjadi penghalang? Itu sebabnya saya pergi, agar dia tidak pernah putus asa lagi setelah apa yang terjadi pada Ning Er. Jika dia aman, saya akan puas. Chu Qingcheng tersenyum pada Sui Wohua. Saya sangat senang mengetahui bahwa dia masih peduli pada saya. Itu sebabnya aku senang ketika dia bertanya pada kakak perempuanku tentangku. Gadis-gadis itu terkejut. Mereka tidak akan pernah membayangkan seorang penggarap iblis yang kejam dan dingin seperti Zuo Fen akan mengalami kesakitan dan penderitaan seperti itu. Ketika Ning Er terbangun, dia tidak menempel padanya, tapi membiarkannya pergi demi kebaikannya sendiri. Chu Qingcheng juga telah membuat pilihan yang sama, semuanya untuknya. Mereka semua merasakan bahwa meskipun menempuh jalan yang berbeda, benar dan jahat, mereka sebenarnya sangat mirip. Bagi mereka, faksi tidak ada artinya, tidak ketika mereka saling mengenal sepenuhnya. Gadis-gadis itu langsung memiliki keinginan untuk menjadi mak comblang. Yun Shuang dan Yongning menundukkan kepala mereka yang malu-malu. Menyadari betapa sedikitnya mereka mengenal Zuo Fen dibandingkan dengan Chu Qingcheng. Apa hak mereka untuk bersamanya? Xuan Xiaoyu sudah lama mengertakkan gigi dalam diam. Keduanya memiliki terlalu banyak kenangan mendalam. Mustahil membuatnya melupakan bajingan itu. Jadi, apalagi yang bisa dikatakan tentang peluangnya? Jadi begitu. Jadi itu sebabnya Lord Chu tidak bergantung padanya karena kamu percaya sepenuhnya padanya. Xie Tianxiang menghela nafas. Tetapi dari kelihatannya, dia akan selalu mengalami konflik. Mana yang lebih penting, jalan setan atau cinta? Ini akan menjadi persidangan terakhirnya. Saya hanya berharap dia bisa mengatasinya dengan cepat dan menjadi lebih kuat dengannya. Dengan begitu aku juga bisa mengikuti tujuanku dengan mengikutinya selamanya. Gadis-gadis itu mengangkat alisnya. Itu semacam romance. Xie Tianxiang memperhatikan penampilan unik mereka dan menjadi bingung. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Di luar halaman sekte surga mistik, di sudut terpencil, berdiri seorang pria jangkung, Zuo Fen. Sejak Xie Tianxiang masuk, dia telah berdiri di sini selama 6 jam. Dia hanya ingin melihatnya keluar, membuktikan bahwa Chu Qingcheng baik-baik saja. Suara mendesing. Seseorang melintas di belakangnya dan berkata dengan nada familiar. Menyebarkan aroma alkohol yang kuat, hahaha. Kamu tidak bisa melepaskannya, bukan? Zuo Fen menoleh ke belakang untuk melihat dan King Shen yang mabuk tersenyum padanya. Senior, bagaimana kabarmu masih di sini? Zuo Fen bertanya. Dan King Shen berkata, hihihi, sudah kubilang, tidak ada tempat yang bisa melarangku di negeri ini. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Apa, kamu punya masalah dengan orang yang datang dari belakang? Tidak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Wajah Zuo Fen berkedut. Dan King Shen menatapnya lama, lalu mencibir, mengapa cinta ada di dunia ini? Untuk mengajari orang tentang arti hidup? Nak, jika kamu menginginkan gadis itu, tangkap saja dia. Apa yang perlu diperdebatkan? Senior, tolong jangan bercanda. Kamu juga tahu bahwa, ini bukan jalanku. Zuo Fen menghela nafas dalam hati. Dan King Shen mengangguk. Oh, benar sekali. Itu hanya berarti kamu pelin-pelan. Kamu memiliki 2 anak perempuan dan sekarang kamu mendapatkan anak perempuan ketiga. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana dengan semua bujangan itu? Tinggalkan beberapa untuk mereka. Senior, jangan bercanda. Kamu tahu apa maksudku. Wajah Zuo Fen berkedut lagi, dan dia menghela nafas. Saya berjalan di jalan iblis, jalan mati yang penuh dengan kekejaman dan tanpa emosi. Bagaimana saya bisa membiarkan emosi menguasai saya? Jika aku melakukannya, itu akan merugikanku dan terutama dia. Jadi mengapa repot-repot? Masa lalu adalah bukti hidup akan hal itu.
Dan King Shen menatapnya lama lalu berkata, "Lalu untuk apa kamu berdiri di sini? Karena kamu sudah mati di dalam, bunuh semua emosi. Berdiri di sini, memata-matai jendela seorang gadis tidak ada gunanya bagi kalian berdua." Senior benar, tapi setelah semua itu terjadi, aku tidak bisa melepaskannya. Zuo Fen menghela nafas. Saya tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Saya hanya memiliki orang lain yang berhutang budi kepada saya. Saat saya berhutang pada seseorang, akan sangat sulit untuk membayarnya kembali. Dan King Shen menyeringai. Hihihi, sebuah cerita. Saya hanya menyukai cerita. Kemarilah dan beritahu aku. Mungkin saya bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Baiklah. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk mendapatkan perawatan senior. Zuo Fen mulai menceritakan konflik 7 rumah, debat esoterik, secara mendetail. Menyelamatkan Ning Er adalah masalahku. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Pada akhirnya, dia terpaksa pergi ke sekte surga mistik agar saya bisa menyelamatkan Ning Er. Aku bahkan tidak tahu syarat apa yang harus dia terima. Aku hanya tidak tahu kapan aku bisa membalas budi. Jika tidak, maka saya tidak akan pernah merasakan kedamaian selama saya hidup. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Dan King Shen menjadi serius juga. Benar-benar gadis yang aneh. Untuk menyelamatkan temanmu. Dia menjebak dirinya sendiri. Sekarang saya mengerti mengapa kamu menganggap serangan Lu Xie seolah-olah dia menyerang teman kamu. Ini adalah hutang yang besar. Satu-satunya cara saya bisa melihatnya kembali adalah jika kamu memberikan hati dan jiwa kamu untuknya. Hei, senior, saya adalah seorang kultivator iblis di sini. Ya, jalan yang mati dan kejam, yada. Dan King Shen berkata dengan santai, lalu berubah menjadi serius. Nak, saya mungkin bukan seorang kultivator iblis dan tidak memahami jalanmu. Tetapi semua jalan mengarah pada kebenaran, Dao. Setidaknya itu yang saya tahu. Bahkan di jalan tanpa emosi dan kejam. Kamu perlu merasakannya terlebih dahulu sebelum kamu dapat meredam emosi kamu. Bagaimana lagi kamu bisa menghapus sesuatu yang awalnya tidak ada? Sama seperti kita, para kultivator lurus yang mengejar keadilan, di manakah keadilan jika bukan untuk kejahatan? Bagaimana kamu bisa mengetahui keadilan tanpa memahami kejahatan? Berikut ini contohnya. Sekte universal benar itu. Mereka suka memberitakan keadilan kiri dan kanan, tapi menurut kamu berapa banyak yang sadar akan apa artinya itu? Apakah keadilan melawan beberapa penggarap iblis? Itu bahkan tidak sampai ke permukaan. Zuo Fen merenung, telah memperhatikan kebijaksanaannya tetapi belum mengungkap makna mendalamnya. Sepertinya ada kain tebal yang menutupi pandangannya, tidak pernah terangkat. Nak. Dan King Shen menghela nafas. Ada begitu banyak gadis di sekitarmu. Namun hanya gadis itu yang agak istimewa. Kupikir kamu serius padanya, tapi setelah mendengar ceritamu, aku berubah pikiran. Apakah kamu merasa bersalah padanya, atau apakah itu benar-benar cinta? Zuo Fen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Hahaha, kamu masih naif. Dan King Shen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biarkan orang tua ini mengajarimu. Tutup mata MU dan ingat kembali momen kebahagiaan yang sempurna itu. Zuo Fen melakukannya dan bersantai, pikirannya tenang. Melalui aliran ingatannya, dia hanya menemukan dua yang sesuai dengan pertanyaan lelaki tua itu. Saya memiliki dua kenangan damai. Salah satunya berada di pegunungan Albeast, bersama Ning Er dan Xie Tianyang. Hahaha, kebahagiaan 3 orang. Dan King Shen menggelengkan kepalanya. Tetapi mereka tidak lebih dari teman-temanmu yang berharga. Bukan itu. Tidak ada yang namanya kebahagiaan antara 3 orang. Seseorang selalu menemukan dirinya sebagai orang ketiga. Hahaha. Lalu ada yang lainnya, di rumah kumuh. Berapa banyak? Dan King Shen bertanya. 2. Pria?
Wanita? Wanita? Siapa dia? Dan King Shen berteriak sekarang. Zuo Fan membuka matanya dan wajahnya menjadi muram. Dan King Shen tertawa. Disitulah hatimu berada. Benar atau tidaknya gadis ini, hanya hatimu yang tahu, hahaha. Dan King Shen pergi dengan tawa terakhir itu, meninggalkan Zuo Fan sendirian dan menghela nafas. Apa yang harus aku lakukan?